Buh. Kalian pasti kaget kan? Hari ini bakal sedikit berbeda biar gak bosan. Gak apa-apa kan? Kali-kali. Halo semuanya, kenalin aku Tarisa. Hari ini aku bakal ngebahas tentang 5 dimensi budaya menurut Hofstede. Kalian pasti kepo dan pingin tahu kan? Jadi langsung aja yuk, ditonton ya. Ding ding. Nah, yang pertama ada power distance. Power distance ini terbagi menjadi dua, yaitu high power dan low power. High power itu terdapat perbedaan kekuasaan yang sangat jelas di masyarakat, sedangkan low power di mana kekuasaan lebih dibagikan secara merata. Nah, suku Padang ini termasuk kepada high power. Kenapa? Karena orang Padang ini lebih menghargai dan menghormati, khususnya kepada seseorang yang lebih tua atau biasa disebut dengan datuk. Nah, yang kedua itu ada individualism dan kolektivism. Kalau individualism itu di mana seseorang lebih suka bertindak sebagai individu, sedangkan kolektivism itu bahwa seseorang merupakan anggota bagian dari suatu kelompok. Jadi, suku Padang ini termasuk ke dalam kolektivism karena orang Padang ini sering mengadakan pulang basamo dan mengadakan malam kesenian. Yang ketiga, itu ada maskulin dan feminim. Maskulin itu lelaki, itu kayak di atas segala-galanya, sedangkan feminim itu wanita yang lebih berperan. Jadi, suku Padang masuk mana ya? Jadi di Padang itu menganut matrilineal atau garis keturunan ibu, jadi wanita itu lebih berperan besar. Dan di suku Padang itu kalau yang dapat warisan itu cuman wanita loh. Karena dianggapnya lelaki itu kan berusaha keras dan sebagainya, maksudnya kalau wanita kan gak bekerja, jadi semua warisannya itu diturunkan kepada pihak wanita. Yang keempat ada uncertainty avoidance. Ini merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak struktur. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu low dan high. Oh ya, kalau yang high itu cenderung menjunjung tinggi konformitas dan keamanan, menghindari resiko dan mengandalkan peraturan formal dan juga ritual. Sedangkan yang low memiliki toleransi yang lebih tinggi untuk ketidakpastian. Mereka cenderung lebih bisa menerima resiko, dapat memecahkan masalah, memiliki struktur organisasi yang flat, dan memiliki toleransi terhadap ambiguitas. Nah, teman-teman, jadi suku Padang ini termasuk ke yang high ya. Kenapa? Karena suku Padang ini masih bergantung dengan peraturan dan tradisi yang ada, misalkan kayak pernikahan atau soal harta warisan. Yeay, yang terakhir itu ada orientasi jangka panjang dan orientasi jangka pendek. Itu merefleksikan seberapa luas masyarakat bergantung pada kemampuannya menganalisis persoalan. Nah, kalau orientasi jangka panjang itu memandang dan mengatasi persoalannya secara keseluruhan dan dengan cara yang fleksibel. Sedangkan orientasi jangka pendek cenderung untuk mencari jalan pintas dan memandang persoalan secara parsial. Jadi, suku Padang itu termasuk dalam orientasi jangka panjang karena lebih mementingkan masa depan. Contohnya, orang Sumatera banyak sekali yang merantau ke berbagai kota di Indonesia. Oke, sekian penjelasan hari ini. Semoga kalian bisa ngerti apa yang aku jelasin. Makasih banyak ya udah ditonton videonya. Bye-bye, sampai ketemu lagi.